Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Saputra, NIM 2020537176. Di sini saya akan presentasikan tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu, berupa perhitungan, angka, atau kuantitas. Penelitian kuantitatif ini didasarkan pada perhitungan persentase, rata-rata, G-kuadrat, dan juga perhitungan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisis statistik digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antara variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti beberapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisa data adalah dengan menggunakan statistika. Berikut adalah gambar komponen dan proses penelitian kuantitatif. Ada rumusan masalah, kemudian analisis teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, ada format dan sampel, pengujian instrumen dan pengembangan instrumen, selanjutnya analisa data, dan kesimpulan dan syarat. Perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah didasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau research question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Berikut adalah contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif. Dan berikut adalah contoh ruang lingkup masalah pada penelitian kuantitatif.
Masalah utama yang kaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini diduga disebabkan karena penerimaan atas sistem masih rendah, yang antara lain dipengaruhi oleh komputer self-efficacy, norma subjektif, perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem, dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Bentuk masalah pada penelitian kualitatif. Menurut Sugiono pada 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, yaitu variabel yang berdiri sendiri. Contohnya, seberapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi di PTA. Kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Contohnya, apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Contoh perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Sumber penelitian David Bobby yang berjudul Studi Kepuasan Pengguna Akhir terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ pada tahun 2005. Variabel, identifikasi variabel, yaitu salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang diteliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel yang sedang ditelitinya. Manipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan peneliti dapat melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhinya. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan 2 variabel atau lebih, karena pada praktiknya peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah sesuatu yang biasa kita ukur, baik berupa pendapat, kepuasan, kinerja, dan lain sebagainya yang bersifat berubah-ubah. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu variabel bebas atau independent variable, biasa disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Itu disebut juga dengan prediktor variabel atau right hand side variable atau RHS.
merupakan hasil manipulasi peneliti dan atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. 2. Ada variabel terikat atau dependent variable. Disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Disebut juga dengan outcome variable atau left hand side variable atau LHS. Tinjau dari sifatnya, variabel dapat dibagi menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel kualitatif adalah menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisa data kualitatif yang berasal dari data kualitatif ini, bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor atau scoring. Hal ini perlu mengingat metode statistika merupakan metode komputasi dengan pendekatan kuantitatif. Data demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. 2. Variabel kuantitatif, yaitu variabel yang menunjukkan sifat kuantitas akan menghasilkan data kuantitatif melalui cara pencacahan atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Macam-macam data variabel. 1. Berdasar kategori. Ada binary atau dichotomous, yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori yang saling berlawanan. Contohnya murid dan bukan murid, laki dan perempuan, dan sebagainya. Nominal atau non-order polytomous. Dalam skala nominal kita menggunakan angka-angka, namun angka tersebut hanya merupakan tanda untuk mempermudah analisis. Misalnya untuk jenis kelamin laki-laki dengan kode 1 dan perempuan kode 2. Status perkawinan dengan kode 1, belum kawin 2, kawin 3, dan sebagainya, di mana angka tersebut semata hanya merupakan tanda dan urutan angka itu tidak berarti apapun. Kedua, ada variabel ordinal. Variabel ordinal adalah data yang didasarkan pada hasil dari kuantifikasi data kuantitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu. Misalnya, skala untuk tingkat kepuasan atau order polytomous. Contohnya, skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 sangat puas hingga skala 5 sangat tidak puas, yaitu 1 sangat puas, 2 puas, 3 kurang puas, 4 tidak puas, dan 5 sangat tidak puas. Ketiga, ada variabel ukur atau metric variable, memiliki bentuk sebagai berikut, yaitu interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit dan Celsius, di mana masing-masing memiliki skala tersendiri dan sama-sama menggunakan nol dalam satuan skalanya. Perbedaannya hanya terletak pada jaraknya. Rasio hanya berupa angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak. Contohnya dalam perhitungan variabel. Untuk mengukur variabel, kita memerlukan instrumen, di mana instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, di antaranya dari segi validitas atau kesahihan yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Reliabilitas suatu alat pengukur menunjukkan hasil pengukuran yang berupa kepekaan
atau akurasi. Data yang diperlukan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, perlu diperhatikan apakah datanya merupakan data kualitatif atau kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang dapat diukur secara langsung atau dapat dihitung, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara langsung termasuk dalam data kuantitatif. Dari seluruh jenis variabel, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, memiliki sifat-sifat seperti pada tabel berikut. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio, dan berikut adalah sifat-sifatnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.